Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilu Putri Indriani dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu kelas PAH 6B dengan NIM 2011011025. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menceritakan kisah runtuhnya Watu Gunung yang erat kaitannya dengan Hari Raya Saraswati. Nah, dalam Lontar Medang Kemulan disebutkan bahwa Watu Gunung merupakan putra dari seorang Dewi Sintakasih yang merupakan permaisuri kerajaan Kunda Dwipa. Disebutkan, Raja Kulagi yang memerintah dikenal Dwipa memiliki dua orang istri, yaitu Dewi Sintakasih dan juga Dewi Sanjiwatria. Suatu ketika sang raja pergi bertapa di Gunung Semeru, meninggalkan istrinya Dewi Sintakasih yang sedang mengandung besar. Kemudian Dewi Sintakasih pun menyusul raja ke Gunung Semeru. Dan di tengah perjalanan menuju puncak Gunung Semeru, Dewi Sintakasih pun melahirkan tepat di atas batu besar yang datar. Dan tanpa disadari, sang bayi yang dilahirkan pun terjatuh. Namun, anehnya batu yang ditimpa bayi tersebut malah terbelah menjadi dua bagian. Atas anugerah dari Dewa Brahma, bayi Dewi Sintakasih diberi nama Watu Gunung. Seiring berjalannya waktu, Watu Gunung mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Nafsu makannya pun tinggi, yang membuat sang ibu kewalahan untuk melayani nafsu makannya tersebut. Dan pada suatu hari, Watu Gunung meminta makan kepada sang ibu yang sudah kewalahan dan tidak mampu menahan emosinya. Akibatnya, Dewi Sintakasih pun memukul kepala Watu Gunung dengan sendok nasi, sehingga kepala Watu Gunung pun berdarah. Akibatnya, hal tersebut membuat Watu Gunung pun meninggalkan istana Kunda Dwipa. Setelah meninggalkan kerajaan, Watu Gunung pun berubah menjadi perampok. Ia pun merampas makanan-makanan dari warga sekitar. Dan tanpa disadari, ia pun mampu menaklukkan 29 kerajaan, diantaranya yaitu Kerajaan Landep, Ukir Kulantir, dan 26 kerajaan lainnya, termasuk Kerajaan Dewi Sintakasih. Nah, karena kerajaan Kunda Dwipa dikuasai oleh Watu Gunung, ia pun akhirnya menjadikan Dewi Sintakasih sebagai permaisurinya, yang tak lain adalah ibunya sendiri. Nah, suatu ketika Dewi Sintakasih pun mengetahui bahwa Watu Gunung itu merupakan anaknya yang telah meninggalkan istana. Kemudian ia berkata kepada Watu Gunung, ia menginginkan bahwa Watu Gunung menikahi permaisuri dari Dewa Wisnu. Watu Gunung pun menyanggupi permintaan dari Dewi Sintakasih. Namun, atas permintaannya tersebut, Dewa Wisnu menjadi murka dan merubah menjadi Kurma Awatara. Nah, di sini pun peperangan sengit pun terjadi dan ia bisa mengalahkan Watu Gunung hingga Watu Gunung pun menjadi kalah. Bertepatan dengan kekalahan Watu Gunung disebut hari runtuhnya Watu Gunung atau Kajang Kliwon. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilu Putri Indriani dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu kelas PAH 6B dengan NIM 2011011025. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah runtuhnya Watu Gunung yang erat kaitannya dengan Hari Raya Saraswati. Nah, dalam Lontar Medang Kemulan disebutkan bahwa Watu Gunung merupakan putra dari Dewi Sintakasih yang merupakan permaisuri dari kerajaan Kunda Dwipa. Disebutkan, Raja Kulagi yang memerintah dikenal Dwipa yang memiliki dua orang permaisuri, yaitu Dewi Sintakasih dan juga Dewi Sanjiwatria. Nah, suatu ketika sang raja pergi bertapa di Gunung Semeru, meninggalkan istrinya Dewi Sintakasih yang sedang mengandung. Kemudian Dewi Sintakasih pun menyusul raja ke Gunung Semeru. Dan di tengah perjalanan menuju puncak Gunung Semeru, Dewi Sintakasih pun melahirkan tepat di atas batu besar yang datar.
tanpa disadari, bayi yang dilahirkan pun terjatuh di atas batu tersebut. Namun anehnya lagi, batu yang ditimpa bayi tersebut malah terbelah menjadi 2 bagian. Nah, atas anugerah dari Dewa Brahma, bayi Dewi Sintakasih diberi nama Watu Gunung. Seiring berjalannya waktu, Watu Gunung mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Ia tumbuh menjadi anak lelaki yang besar dan nafsu makannya pun tinggi. Suatu hari, Watu Gunung meminta makan kepada ibunya yang sudah kewalahan dan tidak mampu menahan emosinya. Akibatnya, sang ibu pun memukul kepala Watu Gunung dengan sendok nasi, sehingga kepala Watu Gunung pun berdarah. Akibat hal tersebut, Watu Gunung meninggalkan istana. Nah, setelah meninggalkan istana, Watu Gunung pun berubah menjadi perampok, yang dimana ia merebut semua makanan yang dimiliki oleh warga sekitar. Dan tanpa disadari, Watu Gunung berubah menjadi pria yang memiliki kekuatan. Ia pun mampu menaklukkan 29 kerajaan, di antaranya yaitu Kerajaan Landap, Ukir, Kulantir, dan 26 kerajaan lainnya, termasuk Kerajaan Dewi Sintakasih. Karena kerajaan Kunda Dwipa dikuasai oleh Watu Gunung, ia pun akhirnya menikahi Dewi Sintakasih dan menjadikannya sebagai permaisuri, yang tak lain merupakan ibu kandungnya sendiri. Suatu ketika, Dewi Sintakasih mengetahui bahwa Watu Gunung itu merupakan anaknya, yang kemudian ia berkata kepada Watu Gunung bahwa ia menginginkan Watu Gunung untuk menikahi permaisuri dari Dewa Wisnu. Atas permintaan dari Dewi Sintakasih, Watu Gunung pun menyanggupi permintaan tersebut. Namun, sangat disayangkan, permintaan tersebut membuat Dewa Wisnu menjadi murka dan berubah menjadi Kurma Awatara, yang dimana ia bisa mengalahkan Watu Gunung sehingga Watu Gunung pun kalah. Nah, bertepatan dengan kekalahan Watu Gunung disebut sebagai hari runtuhnya Watu Gunung atau Kajang Kliwon Pemlasti. Nah, sebelum ia kalah, Watu Gunung pernah berminta pesan kepada Dewa Wisnu ketika ia nantinya kalah. Nanti ketika ia meninggal dan jatuh di laut, ia ingin matahari terbit dengan sangat terang. Dan ketika ia jatuh di ladang, ia ingin dianugerahi atau diberikan hujan untuk menyejukkan mayatnya. Nah, pada keesokan harinya setelah Watu Gunung wafat, disebut dengan Sandung Watang. Keesokan harinya di hari Selasa, Watu Gunung diseret oleh Dewa Wisnu yang disebut dengan Anggara Paid-Paidan. Dan pada hari Rabu disebut dengan Buddha Urip karena Watu Gunung dihidupkan kembali oleh Dewa Wisnu karena ia merupakan anak yang memiliki kekuatan namun tidak memiliki ilmu pengetahuan. Dan kemudian pada hari Kamis yang disebut hari Wrespati Penegdegan, yang dimana 1 hari setelah Watu Gunung dihidupkan kembali. Dan pada hari Jumatnya, yang dimana disebut dengan Sukra Pangredegan, yang dimana Watu Gunung memohon pengampunan kepada Dewa Wisnu dan Ida Sang Yang Wiriwasa. Dan yang terakhir yaitu pada Sabtu Umanis Wuku Watu Gunung, disebut Hari Raya Saraswati, yang bertepatan dengan Hari Raya turunnya ilmu pengetahuan. Nah, jadi Hari Raya Saraswati ini disimbolkan ketika Watu Gunung merupakan seseorang yang memiliki kekuatan besar namun tidak memiliki pengetahuan. Maka dari itu, turunnya ilmu pengetahuan ini mampu membuat Watu Gunung menjadi memiliki pengetahuan. Nah, jadi genap sudah wuku menjadi 30 wuku, yang diantaranya dari wuku Sinta, Landep Ukir, Kulantir, Taulu, Gumbrag, Wariga, Warigadian, Julungwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Merangsia, Wujud, Pahang, Kerulut, Merakih, Tambir, Medangkungan, Martal, Uye, Menail, Perapakat, Bala, Ugu, Wayang, Klau, Dukut, dan yang terakhir yaitu Watu Gunung. Nah, dari kisah tersebut, di mana di sini kita diajarkan bahwa untuk memaknai Hari Raya Saraswati yang jatuh pada Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung. Hari Raya Saraswati ini diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Nah, Dewi Saraswati merupakan lambang sebagai simbol ilmu pengetahuan.
Dewi Saraswati ini digambarkan sebagai sosok wanita yang sangat cantik yang bertangan empat, yang dimana masing-masing tangan tersebut memegang lontar, genitri, wina, dan damaru. Lontar artinya pengetahuan yang bersifat abadi, genitri yang artinya pengetahuan itu bersifat mengikat, yang dimana mengikat kekuatan pengetahuan spiritual, wina yang artinya kesempurnaan seni dan ilmu pengetahuan, dan selanjutnya yaitu ada angsa yang dimana disimbolkan sebagai kebijaksanaan dari pengetahuan, dan yang terakhir yaitu ada bunga trata yang disimbolkan sebagai pengetahuan yang sangat suci. Nah, dari kisah runtuhnya Watu Gunung ini dapat kita ambil bahwa ajaran ataupun nilai-nilai yang kita dapatkan yaitu dengan pendidikan ataupun dengan pengetahuan kita dapat menghilangkan sifat ketidaktahuan atau kegelapan yang disebut dengan avidya. Maka dari itu pentingnya bagi kita untuk menimba ilmu pengetahuan itu sebaik-baiknya. Nah, jadi demikian yang dapat saya ceritakan mengenai kisah runtuhnya Watu Gunung yang berkaitan erat dengan Hari Raya Saraswati yang baru saja kemarin kita laksanakan. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti, namun sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.